Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita membahas tentang hak-hak yang hendaknya ditunaikan oleh setiap muslim. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan hak yang ketiga, yaitu apa yang menjadi hak kedua orang tua kita. Seorang muslim hendaknya berupaya untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, berupaya untuk membahagiakan kedua orang tuanya, dan senantiasa mendoakan orang tuanya. Sekarang kita masuk ke hak yang keempat. Al-haqqu ar-rabi' haqqul aulad. Hak yang keempat adalah hak anak-anak. Jadi kalau pertemuan pekan kemarin ini menjadi yang kita bahas adalah hak orang tua yang wajib untuk ditunaikan oleh para anak. Sekarang kita masuk ke kebalikannya, yakni hak anak yang wajib untuk ditunaikan oleh orang tua. Tadi suatu perkara yang sangat penting untuk kita ketahui, karena bahkan sebagian para ulama itu menyebutkan di antara dua hak ini, hak orang tua yang wajib ditunaikan oleh anak dan hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua, nanti yang lebih dahulu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah hak anak, apakah sudah ditunaikan atau belum oleh orang tua. Jadi sebelum anak itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu, apakah kamu sudah berbakti kepada orang tuamu, maka terlebih dahulu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah orang tuanya telah menunaikan hak sang anak, memberikan dia pendidikan agama yang baik. Kenapa? Karena penunaian hak orang tua itu sangat berkaitan dengan penunaian hak anak oleh orang tua. Jadi mungkin ada anak yang tidak menunaikan hak orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya. Mungkin bisa jadi hal yang demikian muncul karena orang tuanya tidak menunaikan hak sang anak. Ya, sebagai contoh misalnya, dia tidak pernah memberikan pendidikan agama kepada sang anak, sehingga kemudian anaknya tidak menjadi anak yang berbakti. Maka ada hubungannya. Kenapa dia tidak berbakti kepada orang tuanya? Karena orang tua tidak menunaikan haknya dengan memberikan pendidikan agama. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ya, kita wajib untuk menunaikan hak anak-anak kita, apalagi sebagai orang tua, ya. Dan juga bagi yang belum menikah, ya juga perlu tahu, ya, suatu saat antum akan menikah, akan punya anak, ya, antum punya kewajiban terhadap anak-anak, ya, harus apa yang harus dilakukan oleh seorang orang tua, seorang bapak, seorang ibu kepada anaknya, ini orang tua harus tahu. Baik. Dan penunaian hak ini juga, ya, berkaitan dengan kebahagiaan orang tua itu sendiri. Kalau dia menunaikan hak anaknya, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Di dunia, kalau dia tunaikan hak anaknya ini, maka nanti di dunia anaknya ini akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan di akhirat, nanti anak-anak yang telah dididik dengan baik ini pun akan memberikan manfaat kepada orang tuanya. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk mengetahui apa yang menjadi hak anak-anak kita yang harus kita tunaikan. Kata beliau, al-auladu tashmulul banin wal banat. Yang dimaksud dengan anak-anak di sini mencakup anak laki-laki dan perempuan. Wa huququl auladi katsirah. Ya. Di antara hak-hak anak-anak, apa yang menjadi hak anak-anak kita itu banyak.
Min ahammiha tarbiyah, at-tarbiyah. Termasuk hak yang paling penting itu adalah memberikan pendidikan kepada sang anak. Jadi bahkan ini menjadi hak yang paling penting, hak yang paling urgen untuk ditunaikan oleh orang tua atas anaknya, yaitu memberikan pendidikan kepada sang anak. Ya. Apa yang dimaksud dengan at-tarbiyah? Apa yang dimaksud dengan pendidikan di sini? Hiya tanmiyatud din wal akhlaq fi nufusihim, yaitu menumbuhkan agama, menumbuhkan akhlak pada diri mereka. Jadi jangan disalahartikan bahwa pendidikan itu ya sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang, jadi apa yang membuat seseorang itu bisa mencari nafkah. Ya, ini pendidikannya orang sekuler, makanya kita sangat prihatin ya. Kemarin kata agama itu mau dihapuskan dari peta jalan pendidikan Indonesia. Ini memang ada agenda yang tersembunyi untuk menjauhkan kita dari agama, untuk menjadikan orang Indonesia itu jauh dari agama, jadi sekuler semua. Ya, ini kan ala-ala Barat yang berpendapat bahwa yang namanya pendidikan itu ya adalah apa yang bisa dia pakai untuk mencari nafkah. Pada dalam Islam yang namanya pendidikan itu yang paling utama adalah pendidikan agama, pendidikan akhlak. Maka wajib bagi orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, menumbuhkan agama dan akhlak pada diri sang anak. Ya. Hatta yakunu ala janibin kabirin min dzalik, sampai dia benar-benar memiliki agama dan akhlak yang baik. Ya, bukan hanya setengah-setengah. Ya, tapi benar-benar dia menjadi seorang muslim yang baik. Qala Allah Ta'ala, dalilnya kata beliau firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti sampai di sini hadirin. Ya. Jagalah diri-diri kalian, ya, wa ahlikum naron, dan juga keluarga kalian dari api neraka, wa quluhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Unzuru barakallahu fikum, perhatikan ayat ini, kita diperintahkan bukan hanya menjaga diri-diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menjaga ya keluarga kita, menjaga anak-anak kita, jangan sampai mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya? Bentuk penjagaan kita terhadap anak-anak ya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau menukilkan dari sebagian para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, ketika menafsirkan bagaimana upaya seorang bapak untuk melindungi anak-anaknya dari adab api neraka, allimuhum wa addibuhum, ajarkan agama ini kepada mereka dan ajarkan mereka adab, ya, disiplinkan mereka. Jadi dibuat agar anak kita itu beradab, beretika, ya. Jadi jangan dibiarkan anaknya tidak punya etika, ya, jangan dibiarkan anaknya tidak mengenal agamanya. Merupakan tanggung jawab orang tua agar anak-anaknya itu mendapatkan pendidikan agama yang baik. Ini yang harus menjadi prioritas kita. Ya, jangan seperti sebagian orang, ya, anak-anaknya tidak diberikan pendidikan agama. Mungkin panjenengan pernah lihat ada video yang sempat tersebar di tengah-tengah kita. Ada sebagian anak pakai kerudung, Pak. Ditanya rukun Islam, coba sebutin rukun Islam. Nggak bisa nyebutin rukun Islam. Ditanya tentang rukun iman. Apa itu rukun iman? Nggak paham dia rukun iman itu apa. Padahal ini hal yang paling basic sekali. Rukun Islam dan rukun iman, yang namanya juga rukun, pondasi. Satu hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Maka bagaimana dengan hukum-hukum syar'i yang lainnya? Ya, lebih nggak paham dia. Kalau rukun Islam dan rukun iman saja dia lalaikan, bagaimana dengan ajaran agama lainnya?
Ya, oleh karena itu merupakan kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan ya agama kepada anak-anaknya bahkan sejak dini. Ya. Demikian juga dalam sebagian tafsir yang disebutkan bahwa orang tua itu hendaknya dia tidak membiarkan bentuk penjagaan dia terhadap sang anak, tidak membiarkan sang anak melakukan perilaku yang menyimpang. Dia harus cegah anak-anaknya dari perilaku-perilaku yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya anak perempuannya sudah balighah, kemudian tidak pakai jilbab. Ya, wajib bagi orang tua untuk menegur. Wajib bagi dia untuk mengarahkan anaknya. Kita lihat sebagian ya orang tua, bapak dan ibunya aktivis pengajian, hadir di pengajian, tapi anak-anaknya ya mengumbar aurat, nggak pakai jilbab, bahkan berpakaian dengan pakaian yang tidak senonoh. Ini tanggung jawab Anda gimana? Nanti akan Anda ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa membiarkan anak-anak seperti itu? Mana tanggung jawabnya untuk menjaga anak dari azab api neraka? Demikian juga anak-anaknya nggak sholat, dibiarkan nggak sholat, ya nggak diperintahkan. Ini orang tuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, anaknya disekolahkan tinggi-tinggi, ya dibiayai sampai sukses, tapi nggak punya kepedulian terhadap sholat anak-anaknya. Banyak yang seperti ini, ya banyak yang seperti ini. Maka ini perlu kita ingatkan kepada kaum muslimin, ya jangan kemudian orang tua berpangku tangan begitu saja, ya melihat anak-anaknya melakukan pelanggaran. Bahkan sebagian orang tua, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, pasrah saja ketika anaknya pindah agama. Ya, anaknya murtad itu dia pasrah saja. Memang ada kecewa, tapi ya sudah, itu jalan yang dia pilih, ya. Ya, mau gimana lagi? Ya, banyak kan orang tua seperti itu, banyak. Ya, bahkan sebagiannya aktivis Islam, ya. Bapak dan ibunya jilbaban, bapaknya aktif di ormas Islam, tapi kemudian anaknya nikah di gereja, harus menghadiri pemberkatan nikah di gereja. Dia fasilitasi, kemudian dia hadir juga resepsinya. Ridho dia dengan anaknya pindah agama. Ya, daripada malu nanti, apa malu di hadapan manusia, tapi Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala harus bersiap menanggung murkanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang seperti itu. Ya, kadang kita lihat di di gereja ada yang datang pakai jilbab. Ternyata apa? Yang wanita dari keluarga muslim. Murtad anaknya. Ya wallahi demi Allah, orang tua yang semacam ini kalau memang dia lalai, tidak mengawasi pergaulan sang anak, tidak memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak, dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan dibiarkan. Ridho kita itu, ya Allah, kita lihat di masyarakat kita, orang pindah agama itu biasa-biasa saja. Ya. Karena mungkin ada yang lebih tinggi daripada agama mungkin ya, sebagian orangnya. Atau punya pemahaman, ya kalau anak itu sudah dewasa ya silahkan dia memilih jalannya sendiri. Ini keliru. Ya, sejauh mungkin Anda harus berusaha menjaga anak-anak itu agar jangan sampai mendapatkan murka Allah. Dan jangan sampai menunjukkan keridhaan dengan pindahnya agama sang anak. Coba kita lihat masyarakat kita. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, semuanya kumpul. Anak-anak yang murtad ikut makan bersama kita. Ya enggak? Ketika bapak dan ibunya mati, dia dapat warisan. Enggak ada al-wala wal bara. Makanya orang enak-enak aja dia murtad. Satu agama, satu rumah, berapa agama? Ada anaknya yang murtad, ya, agamanya Katolik, ada yang jadi Kristen. Dalam satu rumah. Hati-hati orang tua, ya, jangan menganggap ya sudah itu jalannya anak-anak. Anda akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Ya. Qu anfusakum, kata Allah. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Makanya perlu kita pesankan juga kepada anak-anak kita, jangan sampai kalian pindah agama. Ya, hapus status kalian sebagai anak. Kalau kalian pindah agama, jangan mengaku sebagai anak bapak. Harus tegas kita. Ya, jangan kemudian anaknya pindah agama, ya sudah, itu jalan yang dia pilih, tidak apa-apa. Ikut hadir nanti pernikahannya, ya. Dan ini misi, hati-hati. Memang seperti itu. Jadi misinya mereka itu untuk memurtadkan adalah dengan cara menghamili. Nanti datang kepada orang tuanya, Pak, saya siap bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Ya. Setelah kalau dia mau ikut agama saya.
Makanya hati-hati pergaulan anak ya. Anak-anak dilepas itu harus diawasi ya. Nanti anaknya kuliah di kota yang lain tanpa pengawasan, jatuh pada pergaulan yang salah, pulang-pulang ya berbadan dua, datang orang non muslim ke rumah, datang melamar. Baru panjenengan nangis gitu ya. Makanya hati-hati. Qu anfusakum ahlikum naro, ini harus benar-benar tertanam pada diri orang tua. Saya punya tugas bukan hanya untuk menyelamatkan diri saya saja, tapi anak-anak saya juga harus saya selamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya, tidak ada yang akan lolos dari pertanyaan Allah. Bagaimana Anda sebagai seorang bapak? Bagaimana Anda sebagai seorang ayah? Sudahkah melaksanakan kewajiban memberikan pendidikan kepada anak-anak dengan pendidikan agama yang baik? Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin di tengah-tengah keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Barakallahu fikum. Ya, ini peringatan bagi kita semua. Kepemimpinan kita di tengah-tengah keluarga kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal auladu amanatun fi unuqil walidain. Maka anak ini merupakan amanah yang dibebankan kepada kedua orang tua. Wa huma mas'ulani anhum yaumal qiyamah. Dan kedua orang tuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, tentang anak-anaknya pada hari kiamat nanti. Ya. Jadi bapak dan ibu ini akan ditanya tentang pendidikan anak-anaknya, tentang tanggung jawabnya kepada anak-anaknya pada hari kiamat nanti. Ya. Bitarbiyatihim at-tarbiyah ad-diniyah wal akhlaqiyah. Dia akan ditanya tentang pendidikan anak-anaknya. Sudahkah dia memberikan pendidikan agama kepada sang anak? Demikian juga pendidikan akhlak kepada anaknya. Yakhrujul walidani min tabi'ati hadhihi ar-ra'iyah yuslihul aulad. Ya. Di mana dia mengeluarkan anaknya yang di dalam keadaan ketika dia memberikan pendidikan kepada anaknya, maka anaknya keluar dalam keadaan baik sesuai dengan tanggung jawab yang dia berikan. Wa yuslihul aulad, ya, dalam keadaan yang baik mereka. Fayakununa ya qurrata ainil abawain fid dunya wal akhirah, sehingga anak-anaknya tadi menjadi penyejuk mata kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Ya, sudahkah kita menjadikan anak-anak kita sebagai penyejuk mata kita? Dijelaskan oleh para ulama, ini banyak orang yang salah paham tentang makna anak itu sebagai qurratu ain, sebagai penyejuk mata. Sebagian orang mengatakan bahwa penyejuk mata ini artinya anak-anak tuh lucu, cantik, cute, ya. Apa istilah kita, comel, ya. Ya, bukan ini makna qurratu ain. Qurratu ain dijelaskan oleh para ulama, yaitu kita melihat anak-anak kita itu tumbuh menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Ini yang dimaknakan dengan penyejuk mata. Ya. Saya pernah cerita dapat curhat abang tukang ojek, ya, masya Allah, ya. Beliau itu berpisah dengan istrinya, cerai dengan istrinya karena satu masalah. Kemudian anak-anaknya ikut dia, ya, dulu dia tinggal di Jakarta, kemudian dia pindah ke Jogja ngojek. Kemudian satu perkara yang membuat dia semangat, membuat dia segar, orangnya masya Allah, dia menjaga sholatnya. Dia mengatakan, saya itu Ustaz, satu hal yang membuat saya itu bahagia. Apa, Mas? Setiap kali saya pulang gojek itu, ya, di rumah itu saya lihat dua anak saya itu sedang belajar mengaji. Ya, kakaknya itu ngajarkan adiknya ngaji. Itu Ustaz, kalau saya masuk rumah hilang semua capek saya. Ya.
melihat anak-anaknya itu walaupun dari rumah tangga yang Allah takdirkan bercerai seperti itu, tapi luar biasa. Ya, kakaknya ngajarkan adiknya mengaji. Itu hilang semua capek saya. Dan memang seperti itu kalau kita melihat anak-anak kita, masya Allah ya, menunjukkan kesolehan, enak kita. Ya. Jadi ini qurratu ayun, bukan kecantikan sang anak, sekedar kelucuan sang anak. Apalagi sekarang ini ada anak-anak TikTok, ya. Masih kecil-kecil tapi ya Allah ya, dieksploitasi oleh mamahnya ini ya. Suruh joget-joget kemudian diupload di TikTok, ya. Maka ini bukan qurratu ayun ini ya. Ini bikin sepet mata. Ya, mau jadi apa anak-anak kita? Dipakaikan pakaian pendek kemudian joget-joget. Ya, mau jadi penyanyi dangdut di panggung jalanan. Coba mikir orang tua, mau jadi apa anak-anak kalau dari kecil dididik seperti itu? Ya, mau jadi DJ di klub malam. Mau jadi apa? Maka perlu diluruskan, makna qurratu ayun, ya, penyejuk mata itu adalah ketika kita melihat anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka mengikuti keimanan mereka, maka anak keturunannya ini akan kami ikut sertakan dengan orang tuanya, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari amalan mereka. Setiap orang itu tergadaikan dengan amalannya. Ayat ini dalam surat At-Tur ayat ke-21 ini menunjukkan, barakallahu fikum, ketika orang tua itu menjadi orang tua yang saleh, wattaba'athum dzurriyyatuhum, kemudian kesolehan orang tua ini diikuti oleh anak-anaknya, mereka juga menjadi orang yang beriman, orang yang saleh. Nah, kemudian ternyata orang tuanya ini ya diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak keturunannya tadi yang telah dia didik akan mengikuti orang tuanya, dikumpulkan lagi di dalam surga. Siapa yang tidak ingin dikumpulkan dengan anak keturunannya nanti? Ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka didiklah, jangan kita saja yang soleh. Allah mengatakan wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan mereka diikuti oleh anak keturunan mereka. Ya, jadi bukan Anda saja yang soleh, tapi anak-anak pun mengikuti kesolehan Anda. Maka nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ya, ini yang menjadi cita-cita kita bersama. Ya. Kemudian juga orang-orang yang memiliki anak-anak yang soleh, maka dia akan mendapatkan keutamaan, bukan hanya di akhirat saja, bahkan di dunia. Barakallahu fikum. Ya, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idza matal abdu in qata'a amaluhu illa min thalath. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, apabila seorang hamba meninggal dunia, maka akan terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Ini sering kita ulang. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Dia mensedekahkan sesuatu, kemudian manfaatnya masih bisa dirasakan oleh kaum muslimin walaupun dia telah meninggal dunia. Misalnya dia mewakafkan tanah untuk masjid, untuk lembaga pendidikan, ya, dan untuk keperluan kaum muslimin, maka walaupun dia telah meninggal dunia, selama itu masih dipakai, dia akan mendapatkan pahala. Au ilmin yuntafa'u bihi min ba'dihi, atau yang kedua, ilmu yang bermanfaat setelah kematiannya. Dia mengajarkan suatu ilmu, ya, baik itu ilmu yang sifatnya agama, terutama ilmu agama tentunya. Ya, maka jangan meremehkan guru-guru TPA itu, ya. Guru-guru TPA itu luar biasa. Mereka telah berinvestasi dengan investasi yang sangat berharga. Coba antum bayangkan, anak kecil dididik oleh guru TPA-nya membaca Iqra, ya, Kutubus Sittah. Iqra 1 sampai Iqra 6 itu, ya. 6 kitab gitu, ya.
Jadi Masya Allah, kita itu yang lulusan TPA itu hebat gitu ya. Dari kecil sudah tamat kutubus sittah. Ya, Iqra 1, Iqra 6. Ya. Nah, dia sudah mengajarkan ini. Kemudian anak ini setiap kali dia membaca Al-Quran, setiap kali dia sholat, setiap kali dia berdoa, apalagi dia menjadi seorang da'i nanti, ya, duduk di depan majelis kemudian menyampaikan ilmu agama, ini guru TPA-nya mendapatkan pahala. Ya. Alhamdulillah, saya dulu waktu kecil yang ngajarkan saya membaca Al-Quran itu nenek saya. Ya, mudah-mudahan sekarang, ya sampai sekarang kita menyampaikan ilmu ke hadapan khalayak, mudah-mudahan ini menjadi limpahan pahala untuk nenek saya rahimahullah. Ya, makanya jangan pernah meremehkan guru mengaji, karena mereka telah membuat sebuah investasi yang sangat berharga. Makanya kita sebagai orang tua, kalau bisa anak-anak kita itu belajar baca Quran, belajar sholat dari bapak dan ibunya. Ya, agar apa? Pahalanya jangan beralih ke yang lain. Ya, walaupun dia juga dapat pahala kalau misalnya dia sekolahkan anaknya di TPA, tentu bapaknya dapat pahala juga karena telah memfasilitasi. Tapi kalau dia sendiri yang mengajarkan bapak dan ibu, luar biasa pahala yang akan didapatkan. Ya. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Kenapa di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan sang anak dengan kesolehan? Kenapa Nabi nggak mengatakan awaladun yad'ulah, anak yang mendoakan, tapi disifati dengan kesolehan, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya? Karena hanya anak yang solehlah yang akan ingat orang tuanya dan mendoakan orang tuanya. Ya. Anak yang nggak soleh bapak dan ibu, anak yang tidak punya keterikatan terhadap agama, ketika dia ingat bapak dan ibunya, misalnya dia ingat ayahnya, apa yang dia lakukan? Ya, nyanyi dia. Ya, ayah dengarkanlah. Ya. Nggak dapat manfaat sama sekali bapaknya. Apa kalau dia nyanyi lagunya siapa itu? Ya, Ebit Giade ya. Al-Muhim lah. Ya. Kalau dia nyanyi, apa manfaatnya bagi orang tua? Mungkin orang tuanya yang ini diadab mungkin ya, karena dia yang ngajarin gitar dulu bapaknya. Oh, dilapin neraka. Anaknya nyanyi, ayah dengarkanlah, kata bapaknya di alam kubur. Diadab karena telah mengajarkan anaknya bermaksiat. Ya. Tapi kalau anak yang soleh, barakallahu fiikum, bukan hanya ketika dia ingat sama bapaknya, setiap kali, karena anak yang soleh dia terikat ya dengan amal ketaatan. Setiap kali dia sholat misalnya, nunggu antara adzan dan iqamah, dia angkat tangannya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, nggak lupa dia untuk mendoakan bapak dan ibunya. Luar biasa. Ini anak-anak yang kita harapkan. Ini anak-anak yang kita idam-idamkan. Dan ini nggak bakal diperoleh dari anak-anak yang murtad tadi. Doanya nggak bakalan sampai. Ya. Oleh karena itu penting sekali bagi setiap orang tua untuk berusaha memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Fahadha min thamarati ta'dibil walad idza turabba tarbiyatan salihatan an yakuna nafi'an liwalidayhi hatta ba'dal mamat. Maka ini adalah buah pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Ketika seorang anak diberikan pendidikan dengan tarbiyatan salihah, dengan pendidikan yang benar, maka anak itu akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya sampai ketika dia meninggal dunia. Dalam hadis Ali disebutkan ada seorang bapak yang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Lalu dia bertanya, "Fa anna li hadza?" Dari mana saya mendapatkan ini? Saya merasa amalan saya tidak sehebat ini sehingga bisa membuat saya diangkat derajatnya. Maka kemudian dikatakan kepada bapak tersebut, "Hadza bistighfari waladikalak." Kedudukan yang tinggi ini engkau peroleh karena istighfar yang dipanjatkan oleh anakmu untuk dirimu. Siapa di antara kita yang tidak ingin untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi? Maka penting sekali hadirin yang dimuliakan oleh Allah.
ya untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Walaqad istahana katsirun minal walidain bihadzal haqq fa'adau auladahum wa nasauhum ka'anna ya la mas'ulata lahum alaihim. Maka banyak sekali di antara orang tua yang meremehkan hak ini. Maka mereka melalaikan hak anak-anaknya, melupakan hak anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan agama yang benar. Ka'an la mas'ulata lahum alaihim. Seakan-akan tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. La yus'aluna aina dhahabu, la yas'aluna aina dhahabu. Terkadang orang tua tidak pernah bertanya kemana anaknya pergi. Ya, anaknya kemana dia nggak tahu. Nggak pernah dia berusaha untuk mencari tahu. Mata jauh, kapan mereka akan kembali. Wala min asdiqaihim wa ashabihim. Orang tuanya tidak mengetahui ya siapa teman dari anak-anaknya, siapa orang-orang dekat anak-anaknya. Wala yuwajjihunahum ila khair. Orang tua tidak pernah mengarahkan anak-anaknya kepada kebaikan. Wala yanhaunahum anisyarr, dan tidak pernah melarang anak-anaknya dari keburukan. Dibiarkan anaknya begitu saja. Ya. Wa minal ajabi anna haula'i harisuna kullal hirsi ala amwalihim bihifdhiha wa tanmiyatiha. Termasuk perkara yang mengherankan, banyak orang yang demikian bersemangat untuk menjaga hartanya, berusaha untuk mengembangkan hartanya. Wasahari ala ma yuslihuhu. Dia rela untuk bergadang malam ya untuk mendapatkan kebaikan dari pengembangan hartanya tersebut. Ma annahum yanmuna hadzal mal wa yuslihunaha li ghairihim ghaliban. Di mana banyak di antara mereka yang mengembangkan harta-harta ini ya untuk selain untuk selain kepentingan keluarganya. Misalnya dia bekerja di suatu perusahaan, ya workaholic, orang yang workaholic, ya dia berusaha bagaimana caranya ya agar target tercapai, ya keuntungannya untuk siapa? Keuntungannya untuk perusahaan, ya kayak sebagian orang-orang di Jepang itu ya kerja sampai malam. Jadi aib bagi mereka kalau jam 8 malam itu lampu kantor itu sudah mati. Ya, jadi ada dua perusahaan, satu perusahaan Jepang, satu perusahaan lain ya. Ya, kemudian difoto gambar gedungnya. Ya, yang perusahaan satunya kalau saya nggak salah satunya itu perusahaan Google perusahaan Amerika. Ya, satunya itu jam 8 malam itu sudah mati lampunya. Yang perusahaan Jepang masih nyala. Workaholic. Ya mereka bekerja, ya yang mendapat keuntungannya perusahaan, sebagian orang saja. Amal aulad falaisu minhum fi syai'. Anaknya tidak mendapatkan ya keberuntungan sama sekali. Mungkin dapat sebagian ya berupa harta. Ya kebutuhannya bisa jadi terpenuhi, tapi pendidikan, perhatian dari seorang anak ini jauh lebih dari seorang ayah, ini jauh lebih berharga daripada sekedar harta. Ini betul menjadi perhatian kita. Banyak di antara para ayah terutama mereka sibuk bekerja, tidak punya waktu sama sekali untuk anak-anaknya. Senin sampai Jumat sibuk bekerja, Sabtu dan Ahad sibuk dengan teman-temannya. Ya. Kemana weekend? Weekend ini kami mau mancing sama teman-teman ke Pulau Seribu misalnya. Ya, nggak tahu kalau di sini ya. Kalau di sini mancingnya di kolam. Ya, kurang tantangannya ya, mancing di kolam itu kurang tantangan. Ya, atau mana? Pit-pitan. Nah, ini dia, ya. Sabtu kemana? Nanti pit-pitan kemana? Ya, sama teman-temannya. Padahal Senin sampai Jumat sudah sibuk bekerja. Lah anak-anaknya mau dikemanakan? Ya, kapan punya waktu? Kapan kita menciptakan memori-memori indah dengan anak-anak kita? Yang ada di memori anak-anak kita, ya bapak itu Senin sampai Jumat sibuk kerja, nek Sabtu dolan sama teman-temannya, nek hari Ahad sibuk HP. Ya, jangan sampai memori ini yang tertanam di benak anak-anak kita. Ini saya kasih faedah ini bapak-bapak. Penting sekali bagi kita itu untuk menciptakan kedekatan dengan anak-anak kita. Ya,
Dimana kalau anak itu dekat dengan bapaknya, kemudian sang bapak itu memberikan nasihat, memberikan masukan, ya, nasihat ini akan dia pegang sampai dia dewasa. Dengan syarat panjenengan itu dekat dengan anak-anak. Ya. Ada sebuah faedah disebutkan oleh para ulama al-tafsir. Nabi Yusuf alaihissalam. Kita semua tahu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana perjalanan hidup beliau. Pernah beliau sampai pada satu fase digoda oleh wanita istri dari pembesar Mesir. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fahammat bihi qad hammat bihi wa hammat biha. Sang wanita telah berhasrat kepada Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun telah berhasrat kepada wanita tersebut. Sebentar lagi akan terjadi perbuatan yang sangat keji. Laula an ra'a burhana rabbih. Ya, tapi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena Yusuf melihat, ya, sebuah tanda dari Rabb-nya. Gak jadi Yusuf melakukan perbuatan keji. Sebutkan dalam tafsir, para ulama menjelaskan bahwa apa yang dilihat oleh Yusuf alaihissalam ketika dia digoda oleh sang wanita, ketika dia pun sudah tergoda, ya, kepada wanita tersebut, beliau alaihissalam melihat wajah bapaknya. Seakan-akan bapaknya mengatakan, "Nak, saya tidak pernah ngajarkan kamu untuk berbuat semacam ini." Yusuf terkenang bapaknya. Ya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kok Yusuf itu kemudian bisa teringat bapaknya dalam keadaan yang genting semacam ini? Karena beliau itu sangat dekat dengan bapaknya. Dari mana kita tahu beliau dekat dengan bapak beliau? Sampai mimpi pun diceritakan kepada bapaknya. Coba lihat awal-awal surat Yusuf alaihissalam. Ya, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Wahai ayahanda, aku melihat dalam mimpiku, ya, ada 11 bintang, ya. Demikian juga ada bulan dan ada matahari. Aku melihat semuanya bersujud kepadaku. Sampai mimpinya diceritakan kepada bapaknya. Kita break adzan dulu. InsyaAllah kita lanjutkan ba'dal adzan insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas
akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma salatul qa'imah ati Muhammadin wasiyata wa fadila lakum maqaman mahmudan alladhi yu'ta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Baik. Kisah Nabi Yusuf yang barusan kita sebutkan ini menunjukkan tentang pentingnya membangun kedekatan ya antara seorang ayah dengan anak. Ya, kalau anak-anak itu dekat, ya banyak pertanyaan yang sering dilontarkan ya, yang sering disampaikan kepada kami. Ustadz, bagaimana menyampaikan nasihat kepada anak kok tidak mau dengar? Kemungkinan terbesarnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa anak-anak itu tidak mau mendengar nasihat orang tua? Karena anak tidak dekat dengan orang tuanya, terutama dengan sang bapak. Bapaknya itu asing, bapaknya itu dingin, jadi tidak ada kedekatan sama sekali dengan sang anak. Ya, maka perlu bagi kita untuk membangun kedekatan emosional kepada anak. Ciptakan memori-memori indah. Luangkan waktu kita yang banyak dengan anak-anak kita. Ya bukan dengan pit-pitan sama teman-teman. Pit-pitan itu sama anak-anak. Ya, jalan kemana sama anak-anak ya. Nah, kita lihat. Ya, ini banyak yang ketawa, kayaknya banyak yang ya tersungging. Benar Pak. Ya, ini nasihat yang tulus dari hati Pak. Ya, kalau kita nggak deket sama anak-anak, karena kita banyak menghabiskan waktu sama teman-teman kita. Oke, sama teman-teman bolehlah sekali dua kali ya. Tapi alangkah baiknya kalau waktu kita tuh kita habiskan dengan anak-anak kita. Anak-anak kita itu investasi kita Pak. Ya, investasi kita dunia akhirat. Mereka lah yang akan mendoakan kita nanti. Mereka lah yang dengan kesolehannya, dengan istighfarnya yang akan mengangkat derajat orang tuanya. Makanya namanya investasi itu dijaga, jangan tidak dipedulikan. Ya coba luangkan waktu yang banyak dengan anak-anak kita ya. Di akhir pekan, jalan kemana ya. Kalau mau sepedaan sama anak-anak ya. Nggak enak ya kalau sama anak. Ya, jalannya lambat. Ya, apa sih yang menjadi prioritas kita sebenarnya dalam kehidupan? Ya, apakah kita ingin ya sama teman-teman kita akrab tapi terasing dari anak-anak? Ya. Sebagiannya lagi sukanya mancing, Pak. Lebih senang sama ikan daripada anaknya coba. Ya, jangan yang seperti ini, apalagi kalau panjenengan itu Senin sampai Jumat tuh sudah sibuk cari nafkah. Jangan. Coba bayangkanlah nanti apa yang akan dikisahkan oleh anak-anak kita kepada anak mereka. Ya, kepada cucu-cucu kita. Ya, misalnya ada anaknya nanya, "Bi, dulu Abi sama si Mbah tuh sukanya ngapain?" "Wah, mbahmu pit-pitan terus." Ya, mbahmu senangnya mancing tuh sama Pak D. Ya. Apa yang akan diceritakan oleh anak-anak kita nanti ketika mereka dewasa? Memori apa yang tertanam pada anak-anak kita? Ini perlu kita pikirkan. Apakah kita itu bercerminlah kita? Sudahkah kita jadi seorang bapak yang baik, yang benar-benar sayang kepada anak-anak kita, bukan hanya sayang dalam artian memberikan nafkah saja kepada mereka, tapi perhatian, ya bagaimana kita membentuk mereka menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan berangkat dari cinta kita kepada anak kita, maka treatmentnya, jadi pendidikan kita kepada anak pun harus kita berikan dengan cara yang terbaik. Jangan ketika ini sebagian orang tua ketika anaknya sulit untuk dinasehati, ya langsung dia pakai pukul. Banyak nggak? Banyak. Ya, kamu mau pilih apa? Misalnya anaknya terjatuh pada kesalahan, kamu mau pilih apa? Ya, sapu lidi, tepuk kasur, atau ikat pinggang? Apa yang terbayang nanti di benak anak-anak kita?
Ya, bapak sukanya yaitu suruh milih ikat pinggang, tepuk kasur atau sapu lidi. Ya, tidak tiga-tiganya Pak. Apakah ini yang mau ditanamkan di memori anak-anak kita? Hati-hati loh ya. Saya ini sharing ya. Saya punya teman dulu, seorang teman dekat ya. Dia itu seorang petarung jalanan dulunya. Alhamdulillah Allah beri hidayah. Saya petarung jalanan, memang kalau lihat badannya itu banyak bekas luka dan memang orangnya kekar. Tahu nggak gimana saya itu kalau bertarung? Kenapa saya sering menang dalam bertarung? Karena selama bertarung itu yang saya bayangkan adalah wajah bapak saya. Sedih juga ya, sedih kita. Makanya kalau terkadang bersikap kasar kepada anak, khawatir nanti anak yang diingat oleh anak itulah sikap-sikap kasar kita ya. Maka ini perlu menjadi perhatian kita. Ya, jadi dia kalau bertarung itu dia bayangkan wajah bapaknya karena dia ingin balas dendam mungkin karena perlakuan bapaknya. Ya, dia lampiaskan di pertarungan jalanan tadi. Maka hendaknya orang tua memberikan perhatian, ya. Kata beliau, kama annal walida yajibu alaihi taghdiyata jismil walad bit-ta'ami wasyarab wa kiswatan kiswata badanihi bil libas, kadzalik yajibu alaihi ay yughdiya qalba waladihi bil ilmi wal iman. Sebagaimana seorang bapak ya wajib untuk memberikan gizi makanan kepada jasmani seorang anak dengan memberikannya makan, memberikannya minum, memberikannya pakaian ya dengan pakaian yang baik. Demikian juga wajib baginya untuk memberikan gizi terhadap hati sang anak, membangun jiwanya, membangun karakternya. Dengan cara apa? Bil ilmi wal iman, dengan ilmu dan keimanan. Wa yaksu rauhahu bil libasi taqwa fadzalika khair. Demikian juga hendaknya dia memakaikan ya kepada ruh anaknya dengan pakaian ketakwaan. Ya, jadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ya, beliau menanamkan ketakwaan kepada anak-anak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ketika itu Abdullah bin Abbas masih anak-anak. Beliau mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak, ya, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Nah ini, kita sama anak-anak tuh harus ada waktu. Ya, berbicara empat mata, menyampaikan hal-hal yang sangat urgen sebagai pegangan mereka untuk sukses dunia akhirat. Nak, jadi anak yang jujur. Nak, jagalah sholatmu dalam keadaan apapun, dimanapun kamu berada. Jangan pernah meninggalkan sholat. Ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Coba lihat apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Ya, kata beliau, ihfadillaha yahfadka. Nak, jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Jaga kewajibanmu kepada Allah, sholatmu, ibadahmu, kewajiban-kewajibanmu kepada Allah, jaga. Maka nanti Allah akan menjagamu. Pernah nggak kita ngomong seperti ini kepada anak-anak kita? Ya. Nah, kalau sudah sukses jangan lupa bapak ya, gitu ya. Kemudian kata Nabi SAW, ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah senantiasa membimbingmu. Bapak ini nggak bisa jaga kamu selamanya. Bapak nggak bisa selalu menemanimu di sampingmu, nak. Tapi selama kamu menjaga kewajibanmu kepada Allah, Allah lah yang akan membimbingmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta-minta kepada Allah, nak, Allah Maha Kaya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan, minta pertolongan dari Allah.
Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah berkehendak. Fa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uk lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah nak, kalau seluruh manusia ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi penyandaran diri anak kita itu hanya kepada Allah. Kalau misalnya dia ingin mendapatkan sesuatu ya dari manusia, di mana dia harus mengorbankan prinsip agamanya untuk mendapatkan sesuatu tersebut, maka tidak mudah dia mengorbankan prinsip agamanya. Banyak orang yang rela mengorbankan prinsip agamanya karena dunia. Tapi kalau kita ajarkan kepada anak kita, nak, semua manfaat itu datangnya dari Allah. Kebaikan itu datangnya dari Allah. Jangan mengharap kebaikan dari manusia. Maka dia akan menjadi figur yang kokoh, punya karakter. Gak mudah melanggar syariat. Wa annal ummata law ijtama'at ala ayyadurruk lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan sebaliknya, kalau seluruh manusia berusaha untuk menimpakan kemudaratan kepadamu, maka mereka tidak akan bisa menimpakan kemudaratan kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Nggak takut dia kepada manusia, selama dia berada di atas kebenaran, selama al-haq dia pegang, nggak khawatir. Menyampaikan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Ya, bukan seperti sebagian orang takut menyampaikan kebenaran. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembarannya telah mengering. Ya, artinya apa? Semuanya sudah Allah tentukan. Tinggal kita mau menyandarkan diri kita kepada Allah atau tidak. Ini contoh dari Nabi SAW bagaimana menanamkan karakter, memberikan gizi kepada ruh seorang anak. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, jadilah orang tua yang baik, bangun kedekatan dengan anak-anak kita, berikanlah nasihat-nasihat yang baik kepada mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Masih ada pembahasan yang berkenaan dengan hak anak. Ini cukup banyak yang beliau sampaikan. Insya Allah akan kita sempurnakan di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.